Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dimuliakanlah nama-Mu selalu. Kembali kami hadir pada pagi hari ini, karena kami mau bersekutu sejenak bersama-Mu. Ungkapan syukur hanya kami berikan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Engkau sungguh baik bagi kami, umat-Mu yang berdosa ini. Kami memohon, ampunilah dosa kami dan sucikanlah kami kembali ya Allah, sehingga kami dilayakkan untuk berjumpa denganmu. Pagi ini, kami juga rindu untuk membaca firman Tuhan yang akan mengenyangkan jiwa kami sebagai pedoman di dalam hidup kami. Untuk itu ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar dapat memahami taburan firman Tuhan ini. Dengarkanlah permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 20 dan 21. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kaya di Hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang atau tidak, uang memainkan peran yang menentukan di dalam kehidupan kita. Kita dapat tenang menjalani kehidupan ini bila kita memiliki uang, dan kita hidup gelisah juga khawatir bila kita tidak memiliki uang. Maka, mencari uang bukanlah tindakan yang salah. Mencari uang adalah upaya kita untuk membebaskan diri dari masalah-masalah yang bisa ditimbulkan akibat kemiskinan. Oleh karenanya, kita perlu melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja untuk menghindari masalah atau memenuhi kebutuhan kita. Namun, kemiskinan hendaknya jangan dipandang sebagai sesuatu yang jahat, sehingga menjadikan kita mengabdikan hidup hanya untuk mencari materi saja. Kita menjadi budak uang. Uang yang dimiliki dapat menjadi kekuatan bagi pemiliknya. Tetapi ketika uang mengambil porsi besar di dalam diri kita, di mana uang menjadi penentu di dalam hati kita, maka kita telah menjadi hamba dari uang itu sendiri. Kita yang melayani uang. Orang-orang yang menyadari hidupnya adalah hamba-hamba Allah sangat mengerti bahwa seharusnya uanglah yang harus melayani kita dan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat adanya potensi konflik yang terjadi yang disebabkan cinta akan uang, sehingga ia menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh di dalam pengajarannya kepada orang banyak. Orang kaya yang bekerja tetapi hanya menjadikan keuntungan dan kekayaan duniawi sebagai prioritas utama hidupnya yang hanya memimpinnya di dalam kesia-siaan. Sehingga orang kaya itu patut dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh. Ia lupa bila jiwanya diambil, semua yang ada padanya tidak dibawanya, ia miskin di hadapan Allah. Saudara, kita bekerja untuk mendapatkan uang yang mencukupi kebutuhan kita, dan kita juga harus mencari untuk menjadi kaya terhadap Allah, yaitu dengan cara mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang paling sulit adalah kehidupan orang-orang yang miskin secara rohani dan miskin secara ekonomi. Tetapi orang yang kaya secara ekonomi dan miskin secara rohani juga tidak menjamin kebahagiaan. Walau bisa saja mereka membungkus kehidupan mereka dengan kemewahan, siapa yang tahu kekosongan jiwa dalam dirinya? Uang, materi, kekayaan bisa lenyap dengan seketika, tetapi kekayaan rohani tidak akan lenyap, ikut di dalam kekekalan.
Sehingga orang yang kaya secara ekonomi tetapi miskin rohani, maka ia akan menjadi miskin di hadapan Allah. Sedangkan orang yang kaya rohani, walaupun miskin secara ekonomi, maka ia menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat menjadi kaya di hadapan Allah adalah apabila kita memiliki Dia, diri kita menjadi bait-Nya. Juga di dalam hati kita ada sesuatu yang suci dan mulia yang kita bawa kemanapun kita pergi. Menjadi kaya di hadapan Allah adalah disegarkan terus-menerus oleh sumber kehidupan. Kekayaan yang diberikan oleh Allah tidaklah terbatas sebab Dia kekal. Kekayaan itulah yang akan kita bawa saat menghadap Sang Pencipta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menghabiskan banyak waktu untuk memperoleh pengetahuan di dunia ini memang membawa sukacita ke dalam hari-hari kita. Tetapi di dalam kekekalan, semua itu hanyalah hal kecil. Oleh sebab itu, marilah mendekatlah kepada Allah, sebab kekayaan kita ada di dalam Tuhan. Kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Betapa kami bersyukur telah kembali dikuatkan melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami yang selama ini sibuk mengejar materi, terfokus hanya kepada masalah dunia, telah Engkau ingatkan kami kembali untuk tidak lupa mengumpulkan harta sorgawi, kekayaan rohani kami, sehingga kelak dapat membawa kami ke dalam kekekalan. Ya Bapa, kami mengaku bahwa selama ini kami telah meletakkan materi di atas segala-galanya. Kami lupa bahwa semua itu akan kami tinggalkan. Biarlah melalui firman-Mu ini hidup kami dapat diubahkan kembali, menjadi orang yang bijaksana, yang mampu mengisi kehidupan di dunia ini sebagai persiapan menuju kekekalan yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Selanjutnya kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lawatlah kami satu persatu umat-Mu, biarlah apa yang kami lakukan hari ini semuanya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.